Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun 2020 ini. Sehingga tinggal beberapa minggu saja. Ya, efektifnya tidak lebih daripada 8 minggu. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Waktu terasa begitu cepat berjalan dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah kita terima pesan Tuhan di awal tahun, ini adalah tahun perubahan. Perubahan harus makin dinyatakan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah sumber perubahan itu sendiri. Karena itu esensi atau hal yang penting, yang terutama sebenarnya dalam kehidupan setiap makhluk, setiap umat adalah dia harus mengalami perubahan. Bayangkan kalau bayi lahir dia nggak pernah gede-gede, berarti dia kan nggak berubah. 5 tahun masih kecil segitu aja. 5 tahun mungkin masih ngomong lucu. Tapi kalau sudah 17 tahun masih bayi sudah gak lucu. Sebab dia sudah mulai kumisan. Dia mau berjenggot tapi dia masih bayi. Itu akan menyeramkan. Artinya perubahan itu pasti harus dialami. Dalam segala sesuatu, terlebih di dalam kasih karunia, kuasa, kemuliaan yang Allah berikan pada kita sebagai miliknya. Maka perubahan untuk menyatakan kehendak Tuhan, kemuliaan Allah supaya hidup kita dipakainya untuk kemuliaan Tuhan, itu harus nyata atas kita. Amin. Sekali lagi menyapa keluarga jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah online kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan melawat kita semuanya. Haleluya. Tema kita pagi hari ini, perubahan oleh pengampunan. Perubahan oleh pengampunan. Salah satu kalimat yang penting yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 7 kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saya percaya bagian yang menonjol, yang istimewa. Saya tidak katakan terpenting ya. Tapi saya percaya seluruh 7 kalimat ini penting. Semuanya memiliki makna rohani karena semuanya ini sudah dinubuatkan, sudah diucapkan oleh nabi-nabi. 7 kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini semuanya di kayu salib sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Seperti aku haus. Sesudah minum anggur asam, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Kemudian sudah selesai. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada penjahat di sebelah kanannya. Karena hanya yang di sebelah kanan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kambing itu di sebelah kiri, domba itu di sebelah kanan. Itu menjadi sebuah kebenaran Allah. Firman Tuhan berkata, tangan kanan Tuhan. Jadi kita tidak usah bingung, penjahat yang sebelah kiri atau kanan, pasti sebelah kanan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga berbicara kepada ibunya, Maria, yang segera ditinggalkannya. Ibu, ini anakmu, anakku, ini ibumu. Kemudian dia berkata lagi, kalimat yang lain di kayu salib. Apa lagi? Eli, Eli, lama sabaktani. Baru kemudian yang terakhir dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi ada satu kalimat yang belum selesai di sini, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya bagian kalimat yang istimewa menonjol itu adalah yang terakhir ini. Tapi pertanyaan, kalau saya percaya kalau diruntut memang tidak ada kejelasan. Yang mana dulu kalimat di 7 kayu salib itu yang diucapkan. Tapi saya sendiri menafsirkan bahwa kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saat di kayu salib di bukit Golgota atau bukit Tengkorak itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita coba rekonstruksi. Susunan kira-kira kalimatnya mana dulu. Ini menurut saya, nanti jemaat bisa punya. Ini tidak ada sebuah hal yang baku karena ini kalimat-kalimat ini muncul daripada khususnya dalam Injil Yohanes, Lukas, dan Matius. Markus tidak menyebutkan salah satu daripada perkataan Tuhan Yesus. Hanya di Injil Matius, Lukas, dan Yohanes.
Saya percaya kalimat yang pertama saat Tuhan Yesus di kayu salib itu kalimat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setuju? Pasti itu. Sudah disalib gini, pasti orang tidak ngomong. Pasti yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah." Tuhan sebagai manusia dia merasakan ini sakit. Pada saat dia sakit itulah dia langsung mengatakan pernyataan nubuatan. Tidak ada yang lain. Yang lebih penting, lebih utama adalah perkataan untuk baru kemudian kalau kita rekonstruksi ya, sekali lagi ini analisa tafsiran aja. Kita tidak tahu mana urutan yang betul karena memang tidak diberitahukan. Bagaimana urutan itu? Semuanya dituliskan oleh 3 penulis Injil. Ya, dengan sudut pandang mereka masing-masing. Kita tidak tahu mana yang lebih dulu ada. Tapi saya percaya secara manusia begitu Tuhan merasakan rasa sakit di kayu salib, paku yang menusuk tulangnya. Itu secara spontan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebab mereka tidak tahu. Yang kedua, saya percaya kemudian baru terjadilah dialog. Ayat-ayat ini muncul di Lukas 23 ayat 34. Kemudian terjadilah obrolan dengan penjahat di sebelah kanan. Setelah penjahat di kanan kirinya mereka saling berdebat. Kemudian Tuhan berbicara kepada yang di sebelah kanannya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan diam bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Di Injil Lukas itu sendiri ada 3 perkataan Tuhan Yesus. Saya percaya setelah Tuhan Yesus berkata ampuni mereka, Tuhan memberi kesempatan berbicara kepada orang sekeliling. Yang pertama kepada penjahat. Kemudian ketiga, Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang dia cintai. Itulah ibunya dan murid yang dikasihinya. Karena itu, hal ini disebutkan di dalam Yohanes pasal 19, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. "Ibu, inilah anakku," yaitu yang disebut adalah Rasul Yohanes. "Anakku, inilah ibumu." Kemudian setelah itu barulah Tuhan berkata, "Aku haus." Iya, itu disebutkan di dalam Yohanes 19 ya. Ayat selanjutnya 28. Dari 26, 27, 28. "Aku haus." Kemudian setelah Tuhan Yesus berkata, "Aku haus," Injil Lukas melanjutkan dia. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Pada ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Baru kemudian dalam waktu yang menjelang Tuhan dipanggil. Itu bisa jadi sebelumnya setelah berkata haus, Tuhan berkata, "Eli, Eli lama sabachthani." Matius 27 ayat 46. "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Baru dia berkata, "Sudah selesai. Maafkan saya. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku." Ini disebutkan dalam Lukas 23 pada ayat yang ke-46. 48. Iya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Baru kemudian kembali lagi ke Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kalimat terpenting yang menonjol, yang istimewa di dalam 7 kalimat Tuhan Yesus di kayu salib ini adalah yang pertama kali, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebab kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menderita. Tapi kalau Tuhan Yesus mati dalam keadaan marah, dalam keadaan tiba-tiba Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya yang sesungguhnya, sekalipun Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini lahir sampai pada saat yang terakhir usia yang 33,5 tahun pada puncaknya 6 jam di puncak penderitaannya di kayu salib dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu. Kalau Tuhan tidak mengakhiri perkataan "Ya Bapa, ampunilah mereka," maka seluruh pengorbanan, penderitaan, kematian, segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak ada artinya. Coba bayangkan, coba pikirkan
Kalau misalkan Tuhan itu berkata di kayu salib dengan kata marah, Tuhan mengatakan kutuk, apa yang terjadi? Ingat, kita belajar bagaimana perubahan itu nyata. Ketika Yosua mengutuki kota Yeriko aja, kota ini baru hamba Tuhan. Manusia yang mengutuk itu terjadi sebelum Elisa datang. Kota Yeriko masih hidup dalam kutuk. Airnya tidak sehat, buktinya menimbulkan keguguran, kematian. Ini baru kata manusia. Bayangkan kalau anak Allah setelah Tuhan membiarkan, kemudian Allah endingnya akhirnya menutup dengan perkataan marah. Maka seluruh perbuatan karya Tuhan Yesus selama hidup di dunia sampai menanggung segala sesuatunya, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang terjadi kemudian justru sebuah akibat yang menghentikan perbuatan Allah untuk menyatakan kasihnya yang sempurna. Kalau tiba-tiba kemudian Tuhan Yesus marah, melotot, kemudian mulai menyatakan perkataan yang ya tadi, terkutuklah kalian. Misalkan, bayangkan coba. Lihat begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga tidak cukup dia harus menderita sebagai manusia lahir dalam keadaan hina. Sebentar lagi kita akan masuk peristiwa kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Itulah Natal. Bagaimana penderitaan itu sudah dimulai ketika dia harus turun ke dalam dunia ini sebagai bayi yang sangat sederhana, yang miskin, dihinakan, tidak diperhitungkan, dan hidup sebagai anak tukang kayu. Dan kemudian dia menderita semuanya pada puncak kehidupannya dengan hinaan, olokan, tuduhan-tuduhan palsu yang tidak ada dasar bukti-bukti. Dan dia kemudian harus dibunuh dengan cara disalibkan. Setelah dia menanggung semuanya itu, pada saat yang terakhir sekali lagi, inilah kalimat yang penting untuk Allah menyempurnakan rencananya, menyempurnakan kasihnya. Kasihnya bukan diberikan semata-mata dengan berbuat baik, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat, memberi makan 5.000, 3.000 orang, dan melakukan begitu banyak tanda heran, kemudian dia pikul salib menderita. Tapi kalau Tuhan Yesus pada saat di kayu salib, dan saya percaya ini kalimat pertama. Kalau Tuhan tiba-tiba tidak, kemanusiawiannya muncul dan berkata, aku tidak mau mengampuni mereka. Bisa bayangkan apa yang terjadi. Seluruh mahkota duri, tombak yang tertikam di lambung, paku yang menusuk tangan dan jari, itu tidak akan ada artinya. Ini semuanya adalah sebagai sebuah pertanda. Tapi kuasa mujizat sebagai pernyataan kasih Allah yang terbesar, itu adalah di dalam perkataan, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, Bapak Ibu. Sesungguhnya hadiah yang terbesar yang diterima oleh orang percaya, hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Bapa melalui anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan soal berkat yang sudah kita tunggu berminggu, berbulan, bertahun. Ini bukan soal mujizat yang dengan mendadak tiba-tiba apa yang tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba sudah ada di dalam rumah. Mujizat terbesar sebagai hadiah Allah yang menyempurnakan setiap karya kebaikan kasihnya kepada kita itu adalah kata ampunilah. Tanpa pengampunan segala kehidupan kita di dalam Kristus adalah menjadi suatu bahkan kehidupan rohani yang sia-sia. Tidak akan berguna. Tidak akan menjadi suatu hal yang berarti. Pengampunan itulah yang sudah menyebabkan seluruh bahasa tindakan, bahasa kata-kata, bahasa kasih yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak dia datang sebagai seorang bayi yang sangat lemah, sejak dia dalam kandungan, semuanya itu sampai dia menanggung di segala pelanggaran kita di kayu salib. Semuanya itu harus disempurnakan melalui pernyataan, perkataan yang keluar secara langsung. Didengar oleh semua musuh-musuhnya yang menikam dia, yang memaku, memalu tangan dan kakinya. Mereka harus mengolok-olok menghina dia. Termasuk kelompok imam besar, Kayafas, imam-imam yang ada di sekeliling kayu salib itu dengan jubah rohaniawannya mereka. Tuhan Yesus harus memperdengarkan suara ini untuk berkata, ampunilah mereka. Sebab hanya dengan cara itu, itulah cara satu-satunya yang mengubahkan seluruh kehidupan manusia. Hidup kita tidak hanya berubah hanya oleh karena kebaikan. Hidup kita tidak hanya diubahkan hanya oleh karena kita menerima sesuatu yang istimewa menurut ukuran manusia. Berkat makan, minum, rumah, tempat tinggal, segala kebutuhan.
Berkat yang terbesar yang harus selalu kita renungkan. Coba bayangkan kalau saudara merasa diberkati tapi kemudian kita tidak merasakan pengampunan Tuhan. Keadaan bagaimana yang sungguh membuat setiap orang berbahagia adalah keadaan ketika kita sungguh merasa diampuni. Coba kita pegang memiliki sesuatu yang berharga, tetapi kalau kita tidak mengampuni, tidak diampuni, rasanya apa yang berharga yang kita miliki? Ada suatu ganjelan dalam hati diri kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi itu kita bisa rasakan dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kita. Lebih lagi kita manusia roh. Karena Roh Kudus di dalam diri kita. Yang menyelidiki batin, yang menyelidiki hati, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Adakah hal-hal peristiwa yang masih kita belum ampuni? Itu pasti akan membuat kita nggak nyaman. Walaupun kita bisa makan enak, kita punya uang banyak, rekening kita di bank dalam keadaan lancar, normal, tidak kekurangan. Tapi ada sesuatu seringkali dengan tiba-tiba muncul. Kok nggak nyaman hati saya? Kenapa? Karena pengampunan, diampuni seperti itulah. Allah sudah membuat segala kebaikan. Tuhan Yesus sudah memberikan begitu banyak mujizat-mujizat yang dijanjikan, yang akan dan pasti terjadi. Bukan hanya sepanjang dia hidup, tapi selama kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sampai pada hari ini, sebab itu kita terus hidup mengalami mujizat-mujizat Allah. Tetapi mujizat yang terbesar, jangan lupakan, jangan abaikan. Bukan bicara sekali lagi hal-hal yang kita pikirkan, harapkan, yang kelihatan secara materi, secara jasmani, real. Tapi lebih daripada itu adalah berkat mujizat yang gak kelihatan. Itulah pengampunan. Itulah pengampunan yang Allah sediakan bagi kita. Seberapa banyak kita menyadari betapa hebat kayanya arti pengampunan Tuhan Yesus berikan. Jujur kadang dalam kekristenan, dalam perjalanan hidup kita, begitu banyak kesibukan, begitu banyak pikiran kita terhadap hal-hal yang kelihatan, sehingga nilai pengampunan Tuhan Yesus berikan menjadi suatu yang samar-samar untuk kita melihatnya, memandangnya. Kita tidak dapat melihat bagaimana pengampunan yang daripada Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Akibatnya adalah tanpa kita sadari, hidup kita tidak melihat, tidak mengalami bagaimana karya pengampunan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal segala sumber berkat, pertolongan, kebaikan, mujizat yang Allah mau berikan kepada kita, itu muaranya, asal muasalnya, sumbernya adalah pengampunan. Without forgiveness, there is no blessings. Tanpa pengampunan, tidak ada berkat. Kita mau bicara, tapi saya kemarin ditolong Tuhan, tapi saya kemarin sudah diberkati Tuhan. Tapi jujur, berkat itu bagaimana dengan hatimu? Bagaimana dengan perasaanmu terhadap seseorang, terhadap orang lain? Bagaimana keadaanmu? Adakah keadaanmu sudah mengampuni, memaafkan? Sudahkah engkau menerima karya pengampunan itu dalam hidupmu? Atau sebaliknya, tanpa engkau sadari bahwa seolah-olah nggak penting hal itu. Bapak Ibu, itu penting. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8 berkata demikian. Efesus pasal yang pertama ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kamu beroleh penebusan dosa. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Ya. Menurut kekayaan, penebusan itu sama dengan pengampunan. Kita tidak bisa bicara secara dramatis. Seringkali karya penyalipan Paskah didramatikalkan dengan teatrikal, visualisasi anak-anak muda, pikul salib. Penebusan itu masuk tidak sampai kepada kata pengampunan. Kebenaran daripada penebusan itu harus sampai kepada kata pengampunan. Tuhan Yesus harus berkata, ampunilah mereka. Dia tidak cukup menanggung penganiayaan, penderitaan, hukuman. Harus keluar dari kata-katanya, ya Bapa, Lukas 23 ayat 34, ampunilah mereka. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Itu harus terucap di depan kelompok imam besar Kayafas, di depan tentara-tentara Romawi, di depan masyarakat orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, yang mengikuti periringan arakan. Harus.
Sebagaimana yang diucapkan oleh Stefanus ketika dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan seorang Saulus menjadi seorang rasul yang luar biasa? Ini karena kekuatan kata pengampunan. Kekuatan arti perkataan pengampunan. Implementasi kebenaran daripada kasih itu adalah pengampunan. Kasih, implementasinya adalah, implementasi itu kenyataannya. Tindakan real yang harus kita nyatakan kalau kita hidup di dalam kasih. Kita harus hidup dalam pengampunan. Dan akibatnya adalah damai sejahtera. Makanya kalau kita nggak memiliki damai sejahtera, karena kita belum memahami apa itu kasih. Apa itu kasih? Kasih itu harus mengampuni. Kasih itu bukan sekedar bagi duit. Kasih itu bukan yang penting kalau dia susah, kalau dia minta tolong, saya tolong dia. Kita seringkali excuse, berdalih, beralasan untuk supaya kita tidak mau segera berdamai, untuk segera kita mengalami pemulihan. Kita pikir dengan perbuatan-perbuatan. Beda Bapak Ibu, saya katakan. Kalau memang perbuatan mujizat Tuhan Yesus sudah cukup mewakili kebaikan yang sempurna dari Allah, Tuhan Yesus bisa aja dengan harga diri. Aku tidak perlu Bapak mengucapkan kata ampunilah mereka. Kalau memang dengan perbuatan baik, itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tapi tidak cukup. Anak Allah sudah dimahkotai duri, sudah dipaku. Tapi harus keluar dari mulutnya, yaitu ampunilah mereka. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 58 berkata yang sama. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka. Itu para saksi dengan gagah berani, dalam tanda kutip kekejaman yang mereka lakukan, ditaruhkannya di depan kaki seorang pemuda yang namanya Saulus. Dan sedang mereka melempari batu, ayat yang ke-59. Kisah Rasul 7 ayat 59. Dan sedang mereka melempari batu, Stefanus berdoa, ya Tuhan, terimalah rohku. Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Apa yang dikatakan oleh Stefanus? Ya Tuhan, jangankan tanggungkan dosa ini. Jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itulah, dengan perkataan itu, kekuatan pelayanan Stefanus itu terletak di perkataan the last word, perkataan kalimat terakhir. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini seperti perkataan Tuhan Yesus, Tuhan ampun. Ini bukan soal batu yang dilemparkan, ini bukan soal mati dalam keadaan teraniaya. Yang paling utama, iblis itu paling takut ketika iblis mulai menunggu. Apakah dia mulai mengatakan ampuni? Kalau dia mengambil, celaka saya. Tapi selama kita, ya tadi kita berbuat baik, kebaikan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau itu tidak sampai mendorong kita untuk berkata, aku mengampuni kamu. Kebaikan yang kita bangun di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu seperti selembar kain lara. Selembar kain kotor yang tidak ada artinya. Sudahkah engkau mengampuni? Ingat, kasih, kebenaran kasih yang utama bukan perbuatan baik semata-mata. Maaf, kalau perbuatan baik, orang di luar Kristen bisa berbuat baik. Tapi yang membedakan kita, kenapa kita bisa berbuat baik yang tidak munafik, tidak pura-pura, karena kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Berbuat baik, menolong orang yang perlu ditolong itu gampang. Tapi berbuat baik, mengampuni, dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kenapa Tuhan katakan kasih itu adalah perbuatan baik seperti mendatangkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Seperti menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar. Itu bukan soal perbuatan baiknya. Artinya engkau harus bisa mengampuni. Bukan sekedar engkau beramal, bersosial, berbuat baik. Bukan, itu bisa dilakukan oleh orang dunia. Tapi jujur aja yang iblis tipu kita habis-habisan adalah ada usaha ampuni. Kalau ngampuni itu kan bagiannya Tuhan. Kamu tidak perlu ngampuni. Toh dia juga orang Kristen. Misalkan kita sedang masalah dengan sesama saudara seiman. Kita pikir sesama Kristen, sudah masing-masing menghadap Tuhan. Nanti lihat dengan gagah beraninya, tanpa kita sadar sombong rohani. Nanti siapa yang betul di hadapan Tuhan? Tuhan jadi hakimnya. Bapak Ibu, kita harus membawa pengampunan Tuhan. Tanpa pengampunan Tuhan, seperti yang dikatakan Stefanus, dengan sambil bertelut ia berseru nyaring. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itulah meninggalnya.
meninggallah ia. Kemudian pasal 8 ayat pertama dikatakan, Saulus juga setuju apabila Stefanus mati dibunuh. Inilah latar belakang Saulus. Jadi apa yang menyebabkan Saulus kemudian hari menjadi seorang hamba Tuhan, rasul yang sedemikian luar biasa? Dia tidak mengalami perbuatan baik loh. Siapa yang berbuat baik pada Saulus? Tidak ada. Saulus dikenal. Kisah Rasul 9 bagaimana kronologis peristiwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan. Dikenal sebagai seorang yang bagaimana, kita lihat latar belakang Saulus kisah Rasul pasal 9 ayat pertama. Bagaimana dikatakan di situ? Demikianlah Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya. Ya, sementara itu ya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawanya kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik, supaya jika ia menemukan orang laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lihat orang ini berkobar sementara itu dan sementara itu. Hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Apa yang mengubahkan orang ini? Tidak ada orang Kristen yang mau berbuat baik sama dia. Apa yang menyebabkan seorang Saulus yang berkobar-kobar dengan sebuah tindakan kekerasan, anarkisme bahasanya sekarang ini, tiba-tiba dibalik diubahkan, inilah perubahan oleh pengamat. Changing by forgiveness. Inilah bukti perubahan. Tidak ada perbuatan baik. Siapa orang Kristen yang ada di sini? Tidak ada cerita orang Kristen. Tidak ada unsur kebaikan seorang Kristen. Tokoh yang dipakai orang Kristen yang ada di dalam peristiwa pertobatan Saulus adalah Ananias. Tapi apakah perbuatan? Bukan. Ananias poinnya adalah engkau harus mengampuni. Sebab kata Ananias pada ayat 13 demikian. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya untuk orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dari banyak orang, artinya Ananias tidak mau bergaul sama orang ini, apalagi disuruh melayani dia, berdoa buat dia. Orang ini terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu sadis, terlebih untuk anak-anakmu, umatmu. Ananias sendiri menolak Tuhan. Dari banyak orang telah dengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Dan dia kemudian dikatakan ayat 14, dan dia datang ke Damsyik dengan surat kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias pun datang karena Tuhan yang menyuruh, bukan inisiatif. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Bukan sekedar kebaikan, harus mengampuni. Ananias tidak mau berbuat baik. Itulah kebaikan kita, itu fana Bapak Ibu. Apapun yang kau bisa berikan pada orang lain, kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak sampai, tidak memenuhi tujuan daripada kasih yang sempurna. Berbuat baik saja itu tidak cukup. Menolong orang lain sekalipun bahkan yang jahat, tapi kalau dari perkataan mulut kita. Ananias sendiri berkata, Tuhan jangan katakan aku mengampuni dia. Kalau aku tolong, oke. Tapi dan ketaatannya, ketika mundur pada ayat yang ke-10, di Damsyik ada seorang anak Tuhan yang bernama, ada seorang murid yang bernama Ananias. Firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah ke suatu jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Lihat, ini semua dia bukan inisiatif, lihat Tuhan yang menyuruh dia. Walaupun Tuhan sudah ngomong, lihat pada ayat 13 tadi, sudah mendapat penglihatan bahwa dia harus pergi ke rumah Yudas di jalan lurus. Lihat, nama jalan itu luar biasa. Jalan lurus itu apabila kita hidup dalam pengampun. Tidak akan ada jalan lurus kalau engkau tidak hidup dalam pengampun. Ananias ini jalan lurus, dengan kata lain, sebelum Allah melawat Saulus, Allah berurusan dengan Ananias dulu. Ananias, engkau harus bertobat, engkau boleh menyebut dirimu sebagai murid Tuhan.
Tapi kalau hatimu tidak lurus artinya engkau tidak memenuhi kehendakku, menggenapi rencanaku yang sempurna itu. Kasih itu harus dinyatakan dengan pengampunan. Maka hatimu belum lurus di mataku. Engkau harus mendatangi hambaku Saulus itu. Engkau harus melepaskan berkat pada dia. Maka aku dapat katakan engkau murid Tuhan yang berjalan di jalan yang lurus. Kalau engkau belum mengampuni Saulus, maka engkau masih belum lurus hatimu. Tuhan sayang kepada Ananias. Sehingga Allah memakai Ananias. Ananias merupakan salah seorang yang merasa kepahitan. Merasa terluka, tersakiti. Tuhan, pakai aku dalam banyak hal. Tetapi jangan suruh aku mengampuni orang ini. Semua orang percaya pada waktu itu memiliki pemikiran demikian terhadap Saulus. Bayangkan Saulus menjadi saksi. Apa yang menyebabkan Saulus diubahkan? Karena pengampunan Bapak. Seperti perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan tanggungan kesalahan ini kepada mereka. Sebab itu kita lanjutkan. Dikatakan kemudian pada ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata kepadanya, ya, marilah apa dikatakan? Ya, dan dalam suatu penglihatan, ia sebelumnya dimulai dengan, ia sedang, siapa yang sedang berdoa? Paulus. Paulus sendiri sedang berdoa. Atau Saulus sebelum jadi Paulus. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam rumah dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, tentang orang ini telah banyak ku dengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Tetapi apa kata Tuhan kemudian pada ayat yang ke-15? Pergilah, tetapi firman Tuhan kepadanya, kata firman Allah kepada Ananias, pergilah, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta kerajaan-kerajaan dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu ia pergi, Ananias taat, seolah ada kekuatan. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak akan pernah menjadi seorang murid yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan ia masuk ke dalam rumah. Ia menumpangkan tangannya, ayat yang ke-17. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Itu tidak mudah, itu kata forgiveness, kata pengampunan. Walaupun dia tidak berkata Saulus aku ampuni, menyebut saudara pada masa itu tuh, itu betul-betul di dalam Tuhan. Saulus saudaraku. Itu sebuah kerendahan hati, sebuah hati yang hancur untuk berkata, Saulus engkau saudaraku. Engkau bukan lagi musuh yang katakan telah kudengar tentang orang ini betapa banyak kejahatan. Hari itu dia tidak lagi melihat orang ini adalah orang yang jahat. Hari ini aku tahu aku harus melepaskan pengampunan kepada orang yang jahat. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Dan iya, bukan aku, bukan mauku, supaya kehendak Allah terjadi melalui jalan lurus ini. Ia telah menyuruh aku kepadamu, supaya kamu dapat melihat lagi dan kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan dengan seketika, maka dikatakan 18, dan dengan seketika seolah-olah gugurlah ia selaput pada matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu keren. Seorang yang tadinya penganiaya orang percaya, bangun kemudian dibaptis. Padahal sebelumnya dikatakan pada ayat yang ke-9, 3 hari ia tidak dapat melihat dan 3 hari ia tidak makan dan minum. 3 hari lama ia tidak makan dan minum. Biasanya orang kalau dalam keadaan, kasih makan dulu dong, puji Tuhan aku sudah bisa melihat hijaunya sayur. Ayam goreng selama ini 3 hari kayak mimpi saja. Tentu menjadi apalagi dalam keadaan lapar. Pandangan setelah buta ini menjadi sebuah yang ingin dilihat. Tetapi apa yang ingin dilakukan oleh Paulus? Ia bangun lalu dibaptis. Inilah kuasa pemulihan yang terjadi akibat daripada perubahan oleh pengampunan. Apa yang menyebabkan seorang Saulus yang begitu jahat, begitu kejam?
Setelah ia makan, lalu pulihlah kekuatannya. 19a. Saulus benar-benar mengalami lawatan Allah melalui pengampunan yang diberikannya, dikerjakannya. Kembali ke Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 tadi. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang ke-8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan, artinya seperti ini. Kekayaan kasih karunia Allah itu sempurna melalui pengampunan Kristus. Sebab itu karya pengampunan yang dilakukan dengan penebusan, penderitaan, pengorbanan, kematiannya, itu adalah menyempurnakan rencana kasih Allah Bapa dengan pengampunan. Karena itu pengampunan itu harus menjadi sumber hikmat kita. Segala hikmat dan pengertian kita harus dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh roh pengampunan. Makanya perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak hidup mengampuni seorang dan lain, maaf, engkau tidak mendapatkan hikmat surga yang sesungguhnya. Engkau tidak berjalan dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang memampukan kita bagaimana kita bisa mengampuni orang berdosa, berbuat jahat, ya karena kasih karunia. Itulah yang menolong kita sehingga kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang berbuat jahat, berbuat sedemikian rupa. Kenapa? Karena itulah kasih karunia Allah yang timbul bukan dengan tiba-tiba dan mendadak. Dalam Kristus semua itu, pengampunan itu sudah otomatis bekerja sebagai hikmat dan pengertian. Makanya kalau ada orang yang masih mikir lama untuk mengampuni orang yang lain yang bersalah, berdosa, berarti dia belum hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga pengertian dan hikmat belum ada. Kenapa saya harus ampun dia? Dia terlalu menyakiti saya. Apalagi ini yang kesekian kalinya, ini berulang-ulang. Berapa banyak kita seringkali mengatakan berulang-ulang. Kita tidak bertanya betapa besar kuasa, kualitas, kekuatan pengampunan Tuhan Yesus atas kita. Mengapa kita menghitung-hitung banyaknya, ukurannya, segala hal yang kita tanggung akibat kejahatan orang. Kenapa kita tidak mengukur melihat betapa besar kuasa pengampunannya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Itu hebat kalimat. Pencipta lagu ini menemukan kalimat ini. Banyak kata-kata lagu rohani. Tapi menemukan betapa besar berkat yang kau sediakan bagiku. Bisa seperti itu. Tapi dia menemukan kata pengampunan. Bukan berkat yang lain yang lebih besar, yang terpenting, terutama dalam hidup kita yang bisa membuat kita feel happy, feel enjoy, feel free. Merasa berbahagia, merasa menikmati kehidupan di dalam Tuhan dan lepas, bebas daripada belenggu, ikatan yang menekan kita dengan aku diberkati, tapi kok dalam hati kok ada rasa susah, dalam hati kok ada rasa sedih. Tiba-tiba muncul perasaan itu, timbul tenggelam. Padahal aku merasa tidak ada kekurangan, karena ada faktor utama, kunci penerobos dalam kehidupanmu. Engkau belum mengalami kuasa pengampunan. Engkau menahan kuasa pengampunan itu. Sebab itu Paulus tidak berhenti menuliskan di awal. Sebab itu kemudian Efesus pasal 4 ayat 30 Paulus lebih tajam lagi mengatakan bagaimana penebusan itu harus dipahami sebagai pengampunan yang harus kita lakukan. Jangan ngomong itu Tuhan Yesus baik menderita. Tapi kalau kita tidak memaknai, mengalami, mengimplementasikan, melakukan karya pengampunan melalui perkataan, perbuatan kita, forgive to forget, mengampuni untuk melupakan. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita belum mengalami kasih karunia Allah sesungguhnya. Makanya Efesus 4 ayat 30 mengatakan apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Artinya Bapak Ibu, Paulus sudah memberitahukan, menjelang akhir zaman dosa orang-orang Kristen yang terbesar itu adalah tidak mau mengampuni. Kita mungkin tidak mencuri, kita tidak melukai, artinya dalam bentuk real, bentuk materi. Kita tidak. Tapi kita tidak mau mengampuni, dengan kata lain kepahitan. Pahit kok diminum. Iya toh? Pahit diminum ya jelas. Siksa kita. Coba kita mau minum pahit-pahit itu.
Begitu diminum masih dilihat, harusnya nggak mau. Tapi jujur, anehnya banyak orang Kristen suka minum pahitan. Yang pahit-pahit diminum. Artinya apa ya tadi? Nggak mau melepaskan pahit-pahit itu. Nggak mau mengampuni, malah menahan. Kalau kita simpan yang pahit-pahit, ya akhirnya hidup kita jadi pahit juga. Kalau pahit bisa dinikmati tidak? Orang, kok pahit ya? Ngomongnya pahit, nyelekit, dan sebagainya. Pahit. Karena yang kita minum adalah, Bapak Ibu, dosa akhir zaman menjelang hari penyelamatan. Engkau mengatakan, aku tidak melukai orang dengan perbuatan, aku tidak mencuri, aku tidak menipu, aku tidak mengambil sesuatu milik orang lain, aku hidup baik-baik. Tetapi ada hal yang kita tetap simpan dalam hati kita rapi-rapi, asal orang itu jangan tahu bahwa saya belum mengampuni dia. Bapak Ibu. Karena itu dikatakan pada ayat 31, segala inilah hubungan yang dibicarakan Efesus 1 ayat 7 tadi. Sebab itu di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Karena itu artinya kalau engkau sudah menerima pengampunan daripada Allah, engkau juga harus mengampuni orang berdosa kepadamu. Kalau engkau tidak mengampuni, maaf, kalau engkau tidak mengampuni, engkau belum mengerti arti penebusan dosa. Makanya engkau tidak memahami arti kasih karunia Allah. Hikmat dan pengertian susah. Kenapa? Buntu. Pengertian hikmat kita akan semakin luar biasa ketika kita mengerti bagaimana pengampunan harus terjadi. Makanya ayat 31 dikatakan segala kepahitan. Jadi jelas di sini apa yang menyebabkan Roh Kudus bisa berduka cita. Padahal orang itu melayani, padahal orang itu sudah memberitakan. Karena dia masih menyimpan ada hal yang tersembunyi rapi. Bahkan kita atur rapi dalam hati kita, jangan orang lain tahu. Ada hubungan adik kakak dari kecil tersimpan rapi. Kemarahan, kejengkelan. Maaf Bapak Ibu, kalau kita tahu anak-anak kita lagi ada masalah satu sama lain dan engkau tutup mata pura-pura nggak tahu, engkau membiarkan mereka melatih diri mereka menutupi rasa marah satu sama lain, tapi tidak pernah mau melapaskan pengampunan. Itulah jangan kaget, akan menjadi akar permasalahan kemudian hari. Tiba-tiba kakak dan adik, karena orang tua yang tutup mata. Ketika kita lihat anak-anak kita, kalau kita lihat anak-anak kita, tegur mereka, beritahu mereka berdamai satu sama lain. Saling mengampuni, setidaknya sebagai orang tua kita sudah peringatkan mereka. Kalau kalian masih baku cakar, baku sakit hati, ingat. Orang tua sudah ingatkan. Kalian akan menanggung risikonya. Masa depan kalian, bagaimana? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang dari antara dan dengan segala kejahatannya. Semua itu menimbulkan kejahatan, kepahitan. Kejahatan itu ternyata timbul dari kepahitan. Orang berbuat jahat. Luka kalau belum sembuh, ini tidak bisa dibilang sehat. Luka itu harus sembuh dulu. Selama dia dibiarkan, kering kok tapi sembuh tidak. Akar-akarnya kelihatannya di luar kering, tapi bagaimana di akar-akarnya yang tertutup? Itulah kepahitan. Jangan tutupi yang kelihatan di luar, senyum, ketawa, tapi akarnya di dalam hati kita mendongkol. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, Allah tidak inginkan itu. Karena itu ayat 32 dikatakan jelas. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan ramah. Orang yang ramah itu enak dilihat, gak ada pahitnya. Coba kasih senyum kiri kanan. Sudah ramah belum kamu? Sudah manis belum? Amin. Sudah manis belum? Atau masih yang masih ada pahitnya? Kita harus ramah, kita satu dengan yang lain. Kita harus penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan,
dimanapun kita berada. Pengampunan ini menjadi sebuah kebenaran yang menguasai, yang membuat kita paham, sebab kalau tidak, ingat Ibrani 12 ayat yang ke-15. Janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menimbulkan kecemaran bagi banyak orang. Itu yang menyebabkan kerusuhan. Bapak Ibu bisa mengatakan, peristiwa-peristiwa yang ada di seluruh dunia ini karena kepahitan. Luka-luka, maaf saya berani katakan luka-luka bangsa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu tanpa darah Tuhan Yesus. Hanya oleh darah Tuhan Yesus, seperti dikatakan Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab hanya di dalam Dia dan oleh darahnya, hanya oleh darah Kristus ada penebusan dan pengampunan dosa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah karena faktor tidak ada penyelesaian pendamaian. Bukan yang kelihatan di luar perundingan, bukan mengampuni satu sama lain. Mengampuni satu sama lain. Kalau kita mengampuni satu sama lain, maka tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Kalau ada sesuatu terjadi, itu tidak akan menjadi sebuah masalah yang berlebihan untuk tidak dapat diselesaikan. Karena akarnya sudah selesai. Tapi kalau akarnya belum selesai, ini riaknya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang akan terus tinggal tunggu waktu, momen yang bagaimana. Tapi akarnya tidak mau dicabut. Coba bisul kalau akarnya belum dicabut, dia biarpun sembuh di sini, dia akan pindah ke tempat lain karena akarnya. Makanya harus tunggu akarnya dicabut, baru dikasih salep, baru dikasih sembuhan, dikasih pengobatan betul. Nah itu tidak akan kambuh-kambuh lagi. Tapi kalau akar kepahitan, luka bangsa itu adalah karena kepahitan. Harga yang harus dibayar akibat, saya harus ngomong ada padanya, peristiwa internasional perang salib. Itu adalah luka bangsa kedua belah pihak. Orang Kristen menyalahkan kelompok Muslim, Muslim menyalahkan orang Kristen. Ini menjadi akar pahit yang terus terbawa. Kalau kedua belah pihak, khususnya orang Kristen di Eropa harus berdiri bersama-sama. Saya mengatakan orang Eropa harus bertindak, berdiri, bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim. Engkau berdiri di Yerusalem, di tempat di mana peristiwa salib, perang salib itu terjadi tahun 1020-an sekian. Selama 100 sampai 200 tahun lamanya perang salib itu, 1000 sampai 1200. Itulah yang menyebabkan hari-hari ini terjadi konflik, sensitivitas terhadap suatu hal. Sehingga begitu ada hal langsung yang satu nggak mikir dulu, tanpa pengertian, tanpa hikmat langsung balas, reaksinya berlebihan. Karena ada luka-luka. Seharusnya kita bersama-sama, hamba-hamba Tuhan, khususnya orang Kristen di Eropa, berdiri bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim dunia di Yerusalem, di tempat di mana konflik perang salib. Saling mengampuni, katakan berkatan kami mengampuni Anda. Dan ini diperdengarkan, ditayangkan di seluruh dunia melalui televisi. Sehingga seluruh orang Kristen, orang Muslim dari segala pihak. Sehingga tidak menceritakan perang salib antara siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak penting itu. Yang penting kita tidak perlu ditipu iblis bahwa kita harus berdamai. Harus saling mengampuni. Amin. Lihat akar permasalahan sebuah konflik daerah. Suku-suku apa? Kepahitan. Tidak mau mengampuni. Kita harus mengampuni sebagai anak Tuhan. Tapi lihat berkat pengampunan ini seolah-olah hilang. Kami sudah cukup baik kok. Kenapa kami harus mengampuni lagi? Tidak cukupkah kebaikan kami? Dengar hari ini tidak cukup engkau berbuat baik. Perbuatan baikmu tidak menjadi sebuah gambaran tentang kasih yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus dengan sudah mengadakan mujizat, sudah sanggup menyelamatkan manusia, maka tidak perlu lagi dia berkata-kata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau ada orang bersalah denganmu, hari ini kau harus berkatakan orang itu, ampunilah kesalahanku dan aku mengampuni juga kesalahan. Bapak Ibu, ini rahasia kebenaran doa Bapa kami loh. Kebenaran doa Bapa kami itu di bagian tengah. Selalu saya suka pakai istilah tengah. Artinya dalam Fatsal, dalam bacaan ayat, kenapa kata yang di tengah-tengah ayat, di tengah Fatsal, di tengah itu menarik. Contohnya bicara tentang karunia rohani. 1 Korintus 12 berbicara tentang 9 karunia rohani. 1 Korintus 14 berbicara perbandingan bahasa roh dan nubuat.
Tapi yang utama sebenarnya kita lupakan. Bukan pasal 12, bukan pasal 14. Tapi adalah pasal kasih. Sekalipun kamu bisa berbahasa manusia, berbahasa malaikat, sekalipun kamu punya karunia iman yang luar biasa, pengetahuan nubuat yang luar biasa, bahkan iman memindahkan gunung, kau punya kasih menurut ukuran manusia, perbuatan baikmu, ya tadi membagi sesuatu, tapi tanpa kasih yang disebut pengampunan, apa yang kau lakukan di dunia ini sia-sia. Pasal 13 itu menjadi bagian yang utama. Ya. Demikian juga kita harus mengetahui dalam doa Bapa kami, kalau kita lihat runtutan kalimat Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, saya menemukan bagian tengahnya, bagian tengah daripada doa Bapa kami, dari Bapa kami yang di surga sampai Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, amin. Bagian tengah kalimatnya itu adalah ayat 12. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Muatan doa Bapa kami ada dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Tapi kalimat yang menonjol di situ adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Artinya segala janji Tuhan menolong, memberkati. Tapi kalau yang utama yang di tengah kalimat ini, baru ngomong, dan jauhkanlah kami dari segala, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan kamu kalau kamu tidak mengampuni? Akar dari ayat tadi Ibrani 12 ayat 15, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menjemparkan. Bagaimana kita tidak mengalami kejahatan, perbuatan jahat kalau kita belum mengampuni? Segala tindakan benar, baik yang dapat kita pertanggungjawabkan, itu akarnya adalah pengampunan dulu. Baru setelah ampun dan ampunilah, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, baru dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang. Jadi itulah yang tengah-tengah itu adalah ampunilah kami. Ingat bagaimana kita bisa menerima pengampunan? Sama ayat 12, sama seperti kami juga mengampuni orang lain. Apa artinya ini? Jangan harap Tuhan mengampuni kita sebelum engkau mengampuni orang lain. Perhatikan. Jangan harap engkau berkata, Tuhan sudah ampuni dosa saya, kalau kita belum mengampuni orang lain. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Artinya, Tuhan, aku sudah mengampuni orang itu, masa aku tidak diampuni? Karena aku sudah mengampuni dia, maka aku percaya pengampunan Tuhan melimpah dalam hidupku. Ini penting Bapak Ibu, berapa banyak masalah keluarga, adik kakak, saudara, sampai ke masalah daerah, komunitas, suku, bangsa. Tidak ada yang saling mendalih. Kalau dia tidak minta maaf, dia tidak minta ampun. Ini yang menjadi sebuah pele batu tembok yang besar. Pengampunan tidak terjadi. Mau bicara blessing, berkat, mujizat. Berkat-berkat kebaikan tidak ada artinya. Selalu ada mendongkol. Kita harus. Makanya ayat 14, perhatikan, tidak berhenti dibunyi di dalam rangkuman isi doa Bapa kami. Ayat 14 pun dikatakan, karena itu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni. Tetapi kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Artinya doa Bapa kami langsung diingatkan, hei, engkau boleh mengatakan dirimu kudus dan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi kalau engkau tidak hidup dalam pengampunan, kenapa engkau tidak mengalami berkat yang sesungguhnya melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena engkau tidak hidup dalam pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jemaat Tuhan, jangan kita ditipu iblis. Kita mau tunggu berapa tahun, kita mau tunggu, maaf, dalam keluarga sampai anak-anak kita besar, sampai anak-anak kita tahu cerita ini. Dan akhirnya menjadi sebuah cerita pengulangan, akhirnya anak kita dengan anak orang yang kita belum berdamai masalah lagi.
Padahal nggak perlu. Anak-anak ini sebenarnya nggak tahu akar masalahnya. Tapi karena tidak mau diselesaikan. Diselesaikan, tidak mau saling mengampuni. Berapa lama lagi? Berapa tahun lagi? Kita biarkan, kita pertahankan. Apakah kita mau menikmati akibat tidak diampuni Tuhan? Engkau mungkin berkata dengan kebaikanmu, dengan oh saya sudah beribadah, saya sudah setia sama Tuhan, yang penting Tuhan berkata sederhana, engkau sudah ampuni. Saya mau katakan perkataan terakhir yang ingin didengar setiap orang. Itu bukan kesaksian yang hebat. Perkataan terakhir yang ingin didengar orang yang harus diucapkan oleh seorang itulah. Makanya selalu dalam pidato, dalam penyampaian seorang, dalam kata sambutan selalu dikatakan, maafkan. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaian saya dari awal. Maafkan. Inilah kata terakhir, kata forgiveness. I'm sorry. Ampuni, itulah kata. Sayangnya seringkali kata ini muncul dalam kehidupan manusia Kristen pada saat sudah menjelang ajal. Nak, kak, selagi masih bernafas, kau mau hidup sampai kau bawa dalam maut, baru setelah mati, satu hal yang masih belum. Bertobat Bapak Ibu, bertobat. Bukan Tuhan tidak memberkatimu. Allah sudah memberkatimu. Allah sudah berikan jalan. Tapi apa yang menyebabkan kau tidak melihat jalan itu terbuka? Berkat itu tidak sempurna nyata. Pikiran dan hikmatmu tidak mengalami kasih karunia untuk mengenal arti penebusan. Itulah pengampunan. Yang harus terus menerus dengan otomatis. Setiap kali Bapak Ibu, berapa kali kita dilukai? Berapa kali kita disakiti? Tidak terhitung. Maaf justru bukan oleh orang lain. Suami, oleh istri. Kita ini terluka bukan oleh orang lain. Orang yang paling dekat. Tidak mungkin orang di Sawi sana melukai kita. Udah kenal kok. Ngapain melukai? Yang melukai kita itu justru biasanya orang yang paling dekat sama kita. Maka jangan kaget. Yang melukaimu adalah suamimu sendiri. Istrimu sendiri. Anak-anakmu sendiri yang melukaimu. Lingkaran yang lebih lanjut. Saudara-saudara. Setiap hari kita bisa mendengarkan perkataan yang terluka. Karena itu kita harus mempersenjatai pikiran kita selalu dengan perkataan pengampunan. Seperti yang dikatakan oleh murid-murid dalam Matius 18. Tuhan Yesus, berapa lama kami harus mengampuni? 7 kali kah? Bukankah 7 angka sempurna? Jawab Tuhan Yesus? Tidak cukup, bukan 7 kali, tetapi 70 kali. Bukan jumlahnya, tetapi sesering engkau dilukai, sebanyak itu engkau harus bisa mengampuni. Makanya pikiran dan hikmat kita harus berada pengampunan. Supaya ketika kita orang, rasanya bergurau pun bisa merasa terluka. Tiba-tiba ada guruan yang nyelekit kita. Ibu itu, bapak itu diam-diam ngomongnya rupanya ngomongin saya ini. Kalau yang baperan kan langsung mengatakan, saya malas lagi dulu. Nah ini kita harus cepat punya roh pengampunan. Jangan suka bergurau, bergaul, tapi begitu dicandain yang sedikit tidak enak langsung, kayaknya saya jadi bahan omongan ini. Saya tidak suka deh. Saya marah ini, saya akan balas dia. Lah ini baperan. Nah inilah bukan soal baper. Kita harus saat itu juga kalau kita sudah diperlengkapi dalam hikmat pengertian kita. Maka kita, Tuhan aku ampuni dia. Anggip angin lalia. Aku ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Santai aja. Amin. Bapak Ibu doamu tidak menjadi lihat. Bapa kami ini ditutup dengan karena itu kamu harus mengampuni. Amin. Hari ini, sebelum kita akhiri ibadah kita, kalau engkau ingat seseorang yang belum kau ampuni, kalau dia tidak ada di sini, sebutkan dalam doamu, katakan dengan suara kata-kata, ampuni. Tuhan Yesus ngomong dengan kata-kata, aku ampuni orang itu Tuhan. Stefanus berkata, Tuhan ampunilah, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu diucapkan Bapak Ibu. Saulus yang terang-terang mendengar hal itu. Mari. Kita tidak mau biarkan belenggu si jahat menipu kita. Nah, kalau diulangi lagi kalau terjadi, ya ampuni lagi. Segampang itu tuh. Ampuni lagi, ampuni lagi, ampuni lagi. Jangan kalah dengan iblis
Iblis akan datang setiap hari untuk melukai, tapi kita juga harus setiap hari melawan dengan mengampuni. Itu senjata iblis yang kerja. Setiap hari kita bisa terluka dengan siapapun juga, dimanapun juga. Karena itu kita harus mempersenjatai diri kita dengan pengampunan yang daripada Allah. Amin. Siap untuk mengampuni? Jangan minta diampuni saja, tapi juga harus Sudah ingat orang yang harus diampuni? Kalau ada di gereja ini, katakan aku mengampunimu. Ya, aku maafkan. Kalau ada di luar sana, misalkan di rumah kita, saat ketemu, adik, kakak, kalau saya yang salah, saya minta ampun. Tapi lebih baik jangan ngomong kalau saya yang salah. Itu masih kebenaran. Kalau kita sudah tahu salah, jangan ngomong kalau memang saya yang salah ya, saya minta maaf ini. Artinya kalau saya tidak salah, seharusnya kau yang minta maaf sama saya. Nah, tidak usah. Kalau kita memang tidak rendah hati, tidak usah pakai kalau-kalauan. Adik, kakak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tahu saya lihat jalan lewat rumahmu, mukamu. Begitu sudah saya lihat, kau lihat saya keluar dari rumah. Tapi begitu saya lihat rumahmu, kau pura-pura tidak lihat saya. Seolah-olah saya tidak lihat. Bahkan seolah kayaknya bukan saya yang lewat situ. Angin saja yang lewat. Adik, saya tidak tenang hati saya. Apalagi minggu kedua bulan November, sebelum kita menyambut Natal, anugerah Allah yang sempurna. Dia telah datang. Bapak Ibu, song-song ini tahun perubahan. Mau berapa lama lagi? Iblis tipu kita habis-habisan. Itulah sebabnya kita tidak melihat berkat yang sesungguhnya. Ada yang menghalangi, kata Tuhan, itulah yang menghalangi. Engkau tidak menerima, makanya ada pencobaan, ada kejahatan dalam hidupmu, dalam keluargamu, karena engkau belum mengampuni. Mari kita berdiri, kita mau bersikap mengampuni di dalam roh Tuhan yang sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan. Marilah kita mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sungguh dengan segala kerendahan hati kami. Kalau selama ini kami bertahan dengan berkata, toh saya baik kok. Saya tolong dia kalau susah. Dia kalau minta tolong ya saya pasti bantu. Tapi jujur dari dalam hati mulut kami sendiri masih terkunci perkataan memaafkan, mengampuni. Kami menahan, menolak diri kami sendiri untuk berkata pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Keluarga kami kah? Saudara kami kah? Adik kakak? Anak-anak kami kah? Istri, suami kami kah? Keluarga besar kami? Sampai kepada di mana kita hidup sebagai masyarakat yang seharusnya pendamaian yang daripada Allah. Pemulihan melalui karya penebusan dosa manusia melalui karya Kristus. Itu sudah nyata menyeluruh melalui kata pengampunannya di kayu salib. Tapi berapa banyak kita yang mahal, kita yang pelit dengan pengampunan itu. Sehingga penebusan Kristus yang seharusnya dialami oleh keluarga kita, keluarga besar kita, lingkungan kita. Kita tidak mau mengampuni. Makanya kasih Allah tidak nyata. Perubahan tidak terjadi. Perubahan itu terjadi oleh pengampunan. Kalau kau mau keluargamu berubah, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depanmu, jerih lelamu, keluarga besarmu, engkau harus mengampuni. Tuhan Yesus sendiri tidak cukup dia menanggung penderitaan, hinaan, olokan, penganiayaan. Di kayu salib itu dia harus menyampaikan kata yang secara manusia. Sebuah perasaan ego yang bisa bangkit. Aku sudah cukup menderita sebagai anakmu ya Bapa. Adakah aku perlu lagi mengucapkan kata-kata ini? Tapi disitulah letak seluruh puncak karya keselamatan penebusan dosa seorang anak manusia, Mesias, anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah seringkalikah kita mengucapkan kalimat yang sama? Atau jarang, atau bahkan kita lupa kapan terakhir kali, makanya tidak heran. Kamu menyimpan kepahitan, kemarahan, ketersinggungan, keadaan yang terus membiarkan tabiat manusia lama yang suka geram, suka marah, suka bertikai, fitnah. Kenapa? Karena kepahitan itu belum diangkat dari dalam hatimu. Engkau belum mengampuni.
Kapan terakhir kali kita berkata pengampunan? Kapan terakhir kali kita sudah melepaskan pengampunan? Adakah itu menjadi sebuah kata yang langka, yang jarang, yang sudah lama? Adakah dalam doa-doa kita penuhi pengampunan di hadapan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang juga kita merasa, Tuhan, aku perlu memberkati mereka dengan pengampunan-Mu. Pengampunan itu melepaskan kita daripada belenggu, Bapak Ibu. Pengampunan itu seperti mur dan baut. Kalau engkau melepaskan pengampunan tanpa kau sadari, baut itu semakin terbuka, semakin kendor sampai dia terlepas oleh desakan pengampunan. Segala belenggu-belenggu itu akan menyingkir, dipatahkan, dikalahkan, dihancurkan setiap kali. Iblis itu paling takut dengan perkataan pengampunan yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan, anak-anak manusia. Karena akibat pengampunan di situ terjadi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang luar dalam. Bukannya di luarnya aja kelihatan baik, diberkati, tapi dalamnya juga ada sebuah kejujuran, keterbukaan karena pengampunan itu nyata. Iblis takut. Makanya orang-orang dunia dibuat untuk tidak mau mengampuni. Selalu membicarakan tentang keburukan, kejelekan. Segala hal yang menyakitkan, melukai, itu hal yang dibuat oleh iblis dalam percakapan orang-orang dunia. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus memperkatakan perkataan surgawi. Perkataan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di kayu salib. Sebagaimana juga diucapkan oleh Stefanus, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampunilah mereka. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, buka hatimu, angkat tanganmu. Mari izinkan Roh Allah memeriksa sebagaimana firman Allah mengatakan, biarkan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Apabila hari ini Roh Allah sedang bekerja di dalam hatimu, mari jangan batasi. Berkati, lepaskan kata pengampunan. Lepaskan kata berkat memaafkan, dimaafkan. Jangan biarkan gengsi, harga diri, malu, latar belakang permasalahan, dia yang duluan, tidak perlu berkata siapa yang duluan. Mari kita tidak membiarkan belenggu, tipu daya iblis yang terus-menerus mengikat kita dengan roh kegeraman, kemarahan, pertikaian sebagai akar kepahitan, sakit hati, dendam, kebencian yang bertahun-tahun itu. Itu seperti baut yang terikat kuat, sudah karatan sampai bukanya itu keras sekali, butuh dikasih oli. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kuasa pengampunan memulihkan segalanya. Tidak ada yang mustahil. Hanya oleh karena pengampunan ada perubahan, ada pemulihan, ada manifestasi keajaiban mujizat Allah. Karya Allah dinyatakan. Maka kuasa doa Bapa kami dan doa-doa kita setiap harinya menjadi sebuah kekuatan iman yang harus terjadi ketika kita berdoa. Oleh sebab Allah sudah menolong kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita pun dapat melepaskan pengampunan. Maka segala berkat yang dijanjikan oleh Allah Bapa di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaannya, kebenarannya, kekudusannya, bahkan berkat setiap hari yang diberikannya cukup bagi kita, selalu melimpah-limpah, selalu menolong meneguhkan kita, sampai kita dijauhkan, diluputkannya daripada segala yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, meneguhkan, menguatkan hati iman kita, untuk kita terus berlari dalam keserupaan dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lewat Roh Kudusnya yang berkarya dalam kita. Haleluya. Mari kita buka tangan kita. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan terangkat. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Hari ini mulai katakan dalam nama Tuhan Yesus,
Aku mengampuni. Mari kata, aku mengampuni siapapun sebutkan namanya. Orang-orang yang melukai, menyakiti hatiku, yang menjadi batu sandungan dalam kehidupanku, sehingga setiap kali aku berkomunikasi, bertatap muka, lewat aja di depannya, tidak ada rasa tenang hatiku. Tapi pagi hari ini, segala tipu daya iblis belenggu, ikatan si jahat yang membutakan mata hati kami, sehingga kami tidak melihat damai sejahtera Allah yang sudah Tuhan berikan. Kami katakan, kami kalahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau melepaskan berkat dari surga, pengampunan atas orang-orang yang bersalah, berbuat jahat, berbuat dosa kepada kami. Bahkan orang yang menyakiti, melukai kami dalam wujud, dalam bentuk apapun juga, menipu kami, menimbulkan rasa tergores, terluka, harga diri, dan sebagainya, nama baik dalam hal apapun juga, atau dalam hal hubungan bisnis dan sebagainya. Tuhan, kami mau mengampuni mereka. Kami saat ini di hadapan Allah Bapa di surga, di tempat kudusnya, dengar iblis, engkau tidak dapat menipu kami lagi. Hari ini perkataan pengampunan dari Allah kami lepaskan. Mengampuni, memenuhi setiap orang. Kami mengampuni dan kami pun minta ampun kepada setiap orang yang pernah kami lukai. Kami buat mereka tersinggung dengan kami, hal yang seharusnya tidak terjadi, berlarut-larut. Kami mau diputuskan selesai hari ini. Bergantikan dengan roh pemulihan, roh kemuliaan yang memberikan damai, sejahtera, kelegaan, kelepasan, sukacita yang melimpah dari surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi. Terima di dalam rohmu. Setiap perkataan pengampunan yang kau lepaskan, kau perkatakan atas orang-orang yang harus kau berkati, dan perkataan pengampunanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima roh kelepasan, kelegaan, kemerdekaan yang membuat engkau berjalan, engkau bertindak, engkau melakukan segala sesuatu. Dan lihatlah tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan, pertolongan, keajaiban, mujizatnya sungguh nyata dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kita alami perubahan itu nyata. Perubahan oleh pengampunan itu nyata. Memulihkan, mengubahkan, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Firman Tuhan sudah kami terima. Biarlah kuasa firman Allah terus berbicara di dalam setiap hati kami. Meneguhkan, menguatkan, mengajar kami sehingga kami memiliki hikmat dan pengertian di dalam kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus oleh darahnya. Itulah pengampunan dosa. Kami mau hidup dalam pengertian hikmat Allah. Itulah pengampunan setiap saat. Roh Kudus tidak pernah didukakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Bapa melawat umatnya dengan kasih karunia, kemurahan dan kemuliaan, kelimpahan dari surga. Sehingga dalam segala hal apapun yang baik, yang berkenan dan yang sempurna daripada Allah Bapa, tidak pernah berakhir, tidak habis-habisnya, tidak pernah berkurang-kurang, semakin bertambah-tambah oleh kebajikan, oleh kemurahan, oleh kemuliaan Allah Bapa. Sebab dari surga Allah memandang kita, menyinari kita dengan wajahnya. Kasih karunia kemuliaan dilimpahkannya atas kita, dijangkau, diangkat, digendong, dipeluknya kita, di bawahnya engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, beruntung, berkemenangan oleh perkenanan dan kemurahan Allah Bapa di surga. Dibedakan hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, masa depanmu daripada dunia ini. Dalam masa sulit, masa susah, kondisi yang bagaimanapun, Allah sanggup membuat perbedaan itu. Keistimewaan, pengususan oleh kasih karunia Allah Bapa memenuhi kehidupan kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat Indonesia, kondisi yang terjadi, kami bersyukur pandemik sudah tidak ada lagi. Penyakit sudah dilenyapkan, yang sakit sudah sembuh. Setiap orang mengalami kekuatan yang baru, kemenangan besar terjadi di negeri ini. Berkati pemimpin, semuanya dari pusat sampai daerah. Semuanya saling rendah hati untuk dapat menanggung permasalahan bangsa, melihat
melihat jalan keluar melalui hikmat, keputusan, dan perbuatan pembangunan yang membawa kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Nyata di tengah bangsa kami, supaya penginjilan terus berjalan, gereja Tuhan menyampaikan berita kebenaran sampai ke seluruh bumi. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah yang berkuasa di bumi seperti di surga, hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan, kita beri kemuliaan.